Jakarta, Kompas 1 Net. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali menggelar persidangan dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum KPU. Karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK yang digelar di ruang sidang, kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2024. Berikut cuplikannya. Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya pun juga melanggar peraturan yang ada. B. Hukum yang dilanggar. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 huruf D, yaitu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan ayat 2 serta penjelasannya, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan oleh DPR atau Presiden. Serta penjelasannya, ayat 1 huruf D yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 D dan 2 di atas menyatakan bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena itu, KPU yang mengeluarkan surat edaran nomor 1145 PL 14 SD 05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik beserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 merupakan tindakan yang menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, karena keputusan MK Nomor 90 yang menambahkan usia 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan putusan yang memiliki sifat non-executable atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Keputusan MK nomor 90 tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR dengan melakukan legislative review atau Presiden dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 2. Dengan tidak adanya legislative review dari DPR maupun Perpu oleh Presiden, maka pada hakikatnya peraturan tetap berjalan secara substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pasal 169 menyebutkan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah Q, berusia paling rendah 40 tahun. Karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU sehubungan dengan tugasnya sebagai komisi yang menangani kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang belum berusia 40 tahun menjadi tindakan yang salah yang dapat disebut sebagai tindakan legal disobedience atau ketidaktaatan terhadap hukum. Frasa legal disobedience menunjukkan tindakan sengaja untuk melanggar atau tidak patuh terhadap hukum atau peraturan tertentu walaupun masih dalam kerangka sistem hukum. Baca Peter V. Jones Introduction Law and Disobedience Res Publica. KPU dalam hal ini dengan sengaja tidak menaati aturan hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya dengan sebab yang tidak begitu jelas, tetapi malah membuat surat edaran untuk mempedomani keputusan MK Nomor 90. 3. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Gibran dan dilanjutkan dengan tanggal 26 Oktober 2023, Prabowo Gibran melaksanakan tes kesehatan dengan menggunakan anggaran pemilu. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU melakukan berita acara nomor 1584 tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tindakan-tindakan KPU ini jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169Q yang menetapkan calon presiden dan wakil presiden harus berusia tidak kurang dari 40 tahun. Nomor 4. Akibat lanjutan dari pelanggaran tersebut secara sengaja, KPU juga telah melanggar peraturan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023
pasal 13 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan bahwa usia calon presiden dan wakil presiden tidak kurang dari 40 tahun. KPU pada tanggal 28 Oktober telah menerbitkan berita acara nomor 1589 tentang verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden dinyatakan memenuhi syarat. Dengan masukkan klausul yang berasal dari putusan MK nomor 90 bahwa calon wakil presiden telah memenuhi syarat karena pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Nomor 5, pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU nomor 23 tahun 2003 sebagai perubahan dari PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 13G dari PKPU tersebut diganti dengan pasal 13G PKPU nomor 23 sehingga bunyinya berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Ini perbuatan legal disobedience yang jelas sekali karena keputusan MK nomor 19 tersebut merupakan putusan yang non-executable karena belum ada tindakan apa-apa baik dari presiden maupun dari DPR.